Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah. Hari ini kita dipertemukan kembali tentunya dalam kondisi suasana yang sangat berbahagia. Ya, hari ini kita kembali bersua tentunya dengan kesyukuran yang sangat besar. Oke, jadi hari ini saya kembali akan menegaskan terkait dengan bagaimana pengajaran-pengajaran yang efektif itu dalam proses perkuliahan hingga pada akhirnya sampai kepada tahap akhir yaitu 16 kali pertemuan ya. 16 kali pertemuan. Oke. Jadi di dalam perkuliahan kita ini untuk khususnya mata kuliah di e-commerce pertanian atau e-commerce per agribisnis itu sendiri ada tentunya beberapa aturan-aturan yang perlu kita ketahui secara bersama untuk kedepannya perkuliahan kita supaya lebih efektif dan efisien dalam proses perkuliahan. Tentunya seperti biasanya untuk proses perkuliahan itu sendiri ya ada beberapa macam aturan-aturan yang kita akan gunakan. Salah satu yang harus kita ketahui yang pertama dalam teknik pembelajaran ya. Untuk teknik pembelajaran itu ya ini ada saya sudah tampilkan di layar. Itu model defulerinya yang pertama ceramah ya. Saya kira ceramah ini yang sering kita gunakan ya untuk memberikan arahan-arahan baik dari segi pengungkapan kasus-kasus yang terjadi dari segi perkembangan saat ini yang sudah ada maupun yang menjadi pembanding-pembanding daripada sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah diskusi. Saya kira diskusi ini ya untuk memecahkan satu kasus. Ya, saya kira ini selalu kita laksanakan dalam pemecahan masalah dari substansi pembahasan yang kita angkat. Kemudian kita lakukan diskusi. Setelah kita lakukan diskusi, ada pemecahan masalah. Kemudian dari defulleri itu ada yang namanya interaction. Saya kira kita melakukan interaction hari ini ya karena kondisinya masih pandemi ya, ini salah satu yang kita gunakan adalah model interaction Zoom ya, Zoom. Nah, kemudian ada juga Google Meet, kemudian grup WhatsApp. Saya kira grup WhatsApp ini menjadi tolak ukur kontrol ya, di dalam mengontrol pola perilaku kalian di dalam grup WhatsApp-nya dalam satu pengajaran ya. Jadi sangat penting untuk interaksi. Ya, ada Google Meet, grup WhatsApp, Zoom. Oke. Saya kira interaksi ini banyak yang dipergunakan dosen-dosen karena kondisi pandemi sekarang ini. Kemudian asesmen. Saya kira asesmen ini adalah bagian daripada penilaian itu sendiri. Karena asesmen ini akan menjadi tolak ukur dari awal pertemuan hingga akhir. Karena inilah yang akan menjadi acuan, panduan, atau kesepakatan bersama sampai selesai perkuliahan. Saya kira kontrak kuliah ini sering Anda dengarkan, ya. Bahkan sering Anda disampaikan oleh dosen-dosennya mungkin, ya. Namun mungkin ketika saya menyampaikan hal ini mungkin ada hal yang berbeda. Tentunya yang pertama kehadiran, ya. Umumnya selalu menggunakan kehadiran 20%. Presentasi 20% ini ya menjadi tolak ukur penentu juga dalam tuntas atau tidaknya pengajaran kalian atau perkuliahannya kalian. Namun di samping itu selain daripada kehadiran itu ada yang namanya tugas ya. Jadi tugas ini ada individu ya, ada kelompok. Jadi ada dua item di sini, tugas individu dengan kelompok. Jadi kita kembali mengulas lagi apa-apa saja itu 15% dan 10%. Jadi tugas individu itu mengarah misalnya ketika kita sudah memberikan pengajaran materi, maka biasanya ada resume, kemudian ada mencari referensi, itu akan menjadi tugas individu. Kemudian kelompoknya apa itu ketika diberikan tugas kelompok, kemudian itulah yang akan menjadi tolak ukur penilaian indikator di dalam tugas. Ya, ada individu ada kelompok ya. Kemudian yang ketiga UTS, tentunya UTS ini ada sering dilakukan ketika pertengahan semester. Ya, atau 8 kali pertemuan ujian tengah semester ya, atau biasa kalau kita laksanakan UTS ini adalah ya, ada kuis sebagai pengganti daripada ujian itu sendiri. Nah, kemudian
ada yang namanya UAS, ujian akhir semester. Ini biasa dilakukan ketika akhir semester dari perkuliahan pertama sampai perkuliahan 16. Ya, biasanya ada. Kemudian biasanya yang beda, ya mungkin asesmen ini saya mungkin menaruhkan poin kelima adalah etika. Attitude ini sangat penting di dalam proses pembelajaran karena inilah yang menjadi tolak ukur, menjadi pembeda antara Anda dengan orang yang tidak terpelajar. Karena attitude itu adalah Anda akan memunculkan attitude itu akan menjadi pembeda antara apa yang notabene seorang mahasiswa maupun yang bukan, ya. Saya kira attitude ini penting di dalam proses perkuliahan. Mengapa? Menjadi tolak ukur dalam asesmen. Nah, tentunya ada catatan kecil di bawah yang mungkin pernah saya sampaikan. Nah, yang pertama, lebih dari 3 kali pertemuan sudah pastinya. Tidak hadir tanpa pemberitahuan, nah itu mahasiswanya dinyatakan tidak lulus. Maka dari itu mahasiswa harus lebih bijak. Ketika memang berhalangan, silakan dikonfirmasi kepada dosen yang bersangkutan atau bisa melalui ketua tingkatnya. Yang kedua, ada batas keterlambatan atau batas toleransi. Ya, baik melalui via Zoom, Google Meet, ya kan? Dan grup WhatsApp itu sendiri, ya ada batas waktu yang kita gunakan, kesepakatan kita. Itu berlaku baik dosen maupun mahasiswanya. Supaya kenapa itu bisa mengukur tingkat kedisiplinan bersama. Jadi jangan cuma mahasiswanya saja, harus dosennya juga berlaku. Kemudian yang poin ketiga adalah pakaian harus rapi, tidak boleh menggunakan kaos sablon. Saya kira attitude di dalam perkuliahan itu ya betul-betul kita harus mencerminkan kita sebagai seorang mahasiswa, tidak seperti biasanya hanya menggunakan baju kostum pancamping atau apa, ya. Kita punya metode yang berbeda. Kita punya ciri khas sebagai seorang mahasiswa, tentunya masuk di poin kelima, attitude-nya. Ini yang tak kalah penting. Inilah yang menjadi capaian pembelajaran kita di mata kuliah e-commerce for agribusiness ini. Ya, ini ada beberapa. Ya, saya adalah penyusun RVS-nya sendiri. Dan RVS ini adalah mengikuti pola MBKM, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Ya, jadi seperti ini. Jadi khusus mata kuliah ini, ya ada capaian pembelajarannya yang harus kita capai. Salah satunya adalah menunjukkan sikap. Nah, ini ada di layar. Ya, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Ya, betul. Jadi kita harus menunjukkan sikap itu secara mandiri. Baik dari pola perlakuan kita di dalam diskusi dan lain, sehingga tercipta nama pola kemandirian. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif di dalam konteks pembangunan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humanera yang sesuai dengan bidang keahlian. Oke. Kemudian capaian pembelajarannya di bawahnya CPMK 1, ya. Salah satunya adalah mahasiswa mampu menjelaskan pengantar ruang lingkup e-commerce itu sendiri. Jadi nanti kita bahas e-commerce itu apa. Mahasiswa mampu menjelaskan e-commerce infrastruktur teknologi. Di dalamnya ada internet, website, kemudian e-commerce itu sendiri. Kemudian mahasiswa mampu menjelaskan e-commerce dan manajemen rantai pasok, keamanan niaga, dan sistem pembayaran e-commerce. Ya, saya kira ini banyak hubungannya dengan mata-mata kuliah lain, termasuk misalnya ilmu usaha tani dan lain-lain. Kemudian masih mampu menjelaskan konsep sistem bisnis elektronik website, mampu menjelaskan teori praktik online dan layanan, serta konsep online dan media sosial dalam e-commerce. Oke, saya kira itu banyak capaian-capaian yang harus kita gapai. Secara umum bahan kajian kita ada beberapa bagian. Yang pertama tentunya tadi awal ada kontrak kuliah, kemudian ada pengantar ruling e-commerce, e-commerce infrastruktur, kemudian e-commerce dan manajemen rantai pasok, kemudian keamanan niaga, konsep pemasaran, komunikasi pemasaran. Kemudian masuk pertemuan ke-8 UTS, pertemuan ke-9 konsep sistem bisnis elektronik, kemudian teori praktek, kemudian masuk kepada jajaran sosial, e-commerce B2B, kemudian bisnis portal internet dan komunikasi e-commerce, kemudian penyedia platform media e-commerce, dan masuk pertemuan akhir atau pertemuan ke-16, ya. Sekarang kita masuk kepada inti daripada mata kuliah kita.
Itu bagaimana e-commerce itu sendiri, ya. Jadi di sini sudah saya munculkan bahwa e-commerce itu di dalam kehidupan sehari-hari kita, saya kira tidak terlepas lagi. Ya, namanya internet, ya secara umum ya, e-commerce ini sebelum kita masuk kepada ranah intinya. Jadi e-commerce itu saya kira sudah di dalam genggaman kita dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Handphone aja yang kita gunakan ini kita sudah bisa genggam ini. Ya, saya kira untuk e-commerce itu sendiri, ya kita sudah mampu menelaah daripada bagaimana kegunaannya. Kita masuk dari rolling group e-commerce. Ya. Oke, jadi apa itu e-commerce itu? Saya kira Anda sering mendengar apa itu e-commerce dalam kesehariannya. Ya. Ini yang kita lihat di monitor, e-commerce merupakan secara umum kegiatan bisnis, perniagaan, perdagangan, jasa yang hubungannya dengan konsumen, manufaktur, pedagang perantara dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini menggunakan internet. Seperti yang saya katakan bahwa handphone ini yang kita pakai ini setiap hari itu sudah dalam genggaman kita. E-commerce ini dari segi penggunanya, dari segi kemanfaatannya, ya saya kira Anda sudah paham apa itu e-commerce. Ini hanya secara umum, saya kira Anda sudah paham e-commerce itu seperti apa. Hanya kita perlu lebih memperdalam lagi apa itu e-commerce sebenarnya. Ya, ini seperti itu. Kemudian di dalam e-commerce itu ada 5 konsep dasar, ya. Jadi ada 5 konsep dasar. Yang pertama ada automation atau otomatis bisnis, proses sebagai pengganti proses manual. Ya, saya kira banyak hari ini yang sudah melakukan, ya, yang sudah melakukan dari yang tadinya manual ke konsep online, ya. Ya, apalagi di tengah pandemi kita hari ini. Yang kedua, streaming atau integration merupakan proses integrasi untuk mencapai hasil efisien yang efektif. Itu efisien dan efektif, ya. Kemudian yang ketiga, publishing, yaitu kemudahan berkomunikasi dan promosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan. Ya, saya kira kalau kita misalnya menggunakan ada Instagram, Facebook, ya, saya kira itu semuanya lebih mudah berkomunikasi di dalamnya tanpa harus ketemu langsung dengan orangnya. Ya. Kemudian yang keempat ada yang namanya interaction, pertukaran informasi. Saya kira kalau di internet, media sosial yang kita selalu gunakan, ya tanpa kita ketemu sudah bisa komunikasi, ya. Nah, sudah bisa komunikasi. Kemudian transaksi. Saya kira transaksi ini biar tidak ketemu, ini sudah bisa kita lakukan polanya, ya. Baik itu melalui transfer maupun ya pembayaran tunai maupun non tunai, ya, sekira begitu. Tapi ada permasalahan yang terjadi atau tantangan kita, ya, kira-kira apa kira-kira? Nah, kita misalnya orang Indonesia, khususnya orang Sulawesi Selatan, kita punya tantangan sendiri, ya. Tantangannya apa? Yang pertama ada yang namanya kultur, ya. Kultur ini kenapa kultur? Yang pertama, masyarakat kita ini secara umumnya belum terbiasa dengan belanja online, ya. Nah, mungkin kita masih sering ke pasar, ya, dan lain-lain. Itu, saya kira itu, ya. Kemudian masih harus melihat secara fisik dulu, ya. Kita harus melihat dulu secara fisik, ya, karena kalau tidak melihat secara fisik itu kita tidak percaya, ya. Kemudian masih senang menawar harga yang dijual, ya. Namanya kita kan selalu menawar harga barang, kan, seperti itu, ya. Kalau ada barang yang kita suka, ya terjadi interaksi. Interaksinya itu apa? Yaitu tawar menawar. Oke. Kemudian kepercayaan, ini yang paling bahaya.
Karena kita khususnya orang Sulawesi misalnya, kepercayaan itu penting. Kalau kita menjual online, ya orang bilang beli kucing dalam karung, ya kan? Ya. Namanya saja, tapi belum tentu misalnya di dalamnya di karung itu seperti itu wujud yang kita belanjakan. Ya, kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tipis, ya betul ya kan? Kenapa banyaknya yang masih menipu, ya kan? Seperti kalian yang melakukan penjualan online, ya kan? Saya kira masih banyak yang melakukan tindak di luar daripada harapan kita. Misalnya kita beli wujudnya segitiga, yang datang malah lain bentuknya. Itu dia kepercayaan, ya. Jadi masih belum terlalu 100%. Apalagi kondisi sekarang misalnya pandemi, banyak hal-hal penipuan yang terjadi, ya. Kemudian saya kira untuk di e-commerce itu ada lingkupnya. Jadi ada ruang lingkup e-commerce itu. Jadi ada namanya B2C, ya, B2B, B2C, C2C, C2B, ya. Tujuannya apa ini? Ada pokoknya macam-macam dia punya karakter daripada lingkup e-commerce ini. Kira-kira Anda masuk di pola yang mana? Nah, ini sebentar nanti kita tentukan ini. Nah, Anda juga bisa melihat kira-kira Anda masuk di pola kemana ini. Ya, jangan sampai Anda melakukan bisnis yang tidak terarah. Ya, nah, misalnya kita mulai dari B2B. B2B ini adalah pertukaran informasi yang dilakukan antar bisnis atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Betul. Namun secara umumnya B2B adalah sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antara perusahaan yang dilakukan secara rutin dalam kapasitas produk besar. Betul. Jadi B2B itu seperti ini, di bawah ada perusahaan-perusahaan sebagai misalnya ada distributor, pemasok, ya, pabrik-pabrik ke perusahaan-perusahaan yang mengadakan peradaan kebutuhan perusahaan itu. Misalnya, ya, ini misalnya, ini saya sudah perlihatkan B2B-nya. Nah, ini dia. Ini modelnya B2B itu bisnis to bisnis seperti ini. Nah, kira-kira Anda tidak melakukan proses seperti ini. Jadi dia fokus betul menyediakan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Ya, misalnya ada supplier atau pemasok produk kantor. Kemudian biasanya ada seperti itu. Ya, jadi seperti ini modelnya. Jadi ada perusahaan, ini di layar Anda lihat ini mobilnya, ya, ini konsentrasinya ke sini, yang ketiga ini. Kemudian B2C, business to customer. Nah, ini yang sering kalian lakukan ini, yaitu sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Nah, misalnya ini kalau coba lihat, transaksi B2B itu menyediakan retail bisnis dijalankan online, alih-alih seperti toko fisik. Misalnya ini ada beli-beli, Bukalapak, jadi Lazada, Shopee, Tokopedia. Ya, ini namanya business to customer. Jadi sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan customer. Misalnya kalau Anda masuk di Shopee, ya kan? Saya kira Anda di situ menanyakan dulu dan lain-lain, ya kan? Nah, jadi polanya seperti ini. B2B, B2C. Ya. Anda memesan, diantarkan seperti itu. Jadi ada karakternya. Seperti itu. Kemudian masuk ke C2C, customer to customer, sistem komunikasi dan transaksi bisnis antara konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Seperti apa itu? Ini dia. Misalnya
OLX. Ada yang selalu lihat OLX enggak? Buka. Nah, itu jadi di sini dalam kategori C2C itu adalah konsumen individu dapat menjual maupun membeli, ya toh? Jadi misalnya di OLX, ya kan? Kita bisa menjual, bisa juga membeli. Ya, saya kira banyak di dalamnya. C2C. Ya. Sekarang customer to business atau C2B merupakan individu yang menjual produk atau jasa kepada organisasi dan individu yang mencari penjual dan melakukan transaksi. Ya, seperti apa itu? Ini. Dalam bisnis ini menjual kepada perusahaan yang siap membelinya. Misalnya, ini ada software maka dapat menunjukkan demo software atau keterampilan yang dimiliki. Jadi misalnya ini, kalau misalnya ya, Anda pelaku di bisnis ini, di customer to business. Jadi kita punya, misalnya kita suka menggambar, ya, kita punya gambar itu kita tawarkan kepada perusahaan, ya, desain. Misalnya kita rajin mendesain baju, kemudian pola baju, kemudian kita jago fotografer. Nah, ini masuk kepada ranah C2B, customer to business. Ini menjual produk atau jasa. Jadi kita punya produk boleh, kita punya jasa boleh. Misalnya kita punya jasa memotret apa, saya kira banyak ya kebutuhan begitu. Sekarang ya, kita diberikan ruang yang lebih besar, ya. Saya kira tidak ada lagi apa namanya yang kita tidak manfaatkan betul-betul. Kita selalu dilema dengan modal, kita selalu dilema dengan tempat. Ya, sekarang kita punya tempat di handphone. Ini sudah dalam genggaman kita. Silakan Anda pilih bisnis apa yang Anda mau jalankan. Ada produk fisik, digital, jasa, ya kan? Inilah kegunaan daripada e-commerce itu sendiri, ya. Sangat dan sangat besar manfaatnya. Jadi kalau kita tidak punya modal, kita bisa jual kita punya jasa. Saya usaha jasa misalnya, ada teman kita lagi tidak mood mengetik, ya kita buka usaha pengetikan. Misalnya teman kita lagi butuh desain-desain, pola-pola dan lain-lain, ya kita menawarkan jasa misalnya di dalam digital dan lain. Kemudian fisik, ya saya kira banyak hal terkait dengan itu, ya. Ini latihan. Oke, saya kira itu secara kilas terkait dengan bagaimana e-commerce per agribisnis itu sendiri, terutama kita yang di agribisnis, ya. Sangat dan sangat besar peluangnya untuk memanfaatkan model usaha e-commerce for agribisnis ini di dalam kehidupan kita. Apalagi seorang mahasiswa mampu memanfaatkan peluang yang ada. Oke, saya kira itu pengantar ya. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, kira-kira silakan. Windy, silakan Windy. Baik Pak, apa-apa saja penghalang utama untuk melakukan e-commerce? Apa-apa saja penghalang utama untuk melakukan. Jadi apa-apa saja penghalang atau dalam artian tantangan ya Windy ya. Tantangan ketika kita ingin melakukan e-commerce itu sendiri. Yang pertama tadi, semua model usaha yang dilakukan ada satu kata yang selalu muncul di situ. Ada namanya Biasa kita balik dan jawaban. fokus. Fokus, misalnya salah satu tantangannya adalah misalnya kita di sini di sini banyak pelaku usaha ya, banyak, karena tidak fokus usaha yang dilakukan melalui e-commerce itu bermasalah. Bermasalahnya apa? Pertama, usahanya tidak lancar karena tidak fokus.
Mungkin karena ada kesibukan lain, ya kan? Kemudian yang kedua, untuk menjalankan usaha itu sendiri harus yang namanya komitmen, ya. Jangan sampai misalnya kita punya usaha dengan melakukan usaha melalui e-commerce itu, kita tidak komit di dalam prinsip kita punya usaha. Misalnya kita punya teman ya, Windy ya. Misalnya Windy jual usaha misalnya pulsa atau hasil usaha pertanian atau hasil produksi pertanian. Misalnya Windy orang apa? Orang Bulukumba, Pak. Oke, Bulukumba mana? Produk hasil pertaniannya di sana apa? Ada beras ya, padi? Iya, Pak, beras padi. Oke, padi ya, misalnya beras. Iya, Pak. Windy melakukan usaha melalui e-commerce itu dengan usahanya itu jual beli beras misalnya, ya. Windy melalui misalnya bergabung di Shopee, bergabung di OLX atau apapun itu, mau di media sosialnya, tapi tidak komit di dalam proses perdagangannya atau dalam usahanya. Misalnya ada temannya, Windy berapa per kilonya? Misalnya 1 kilo berapa berasnya di situ Windy? 1 kilo. Berapa? 7.000. 7.000 1 ya? kilo. Atau 1 liter itu? 1 liter, Pak. Astagfirullah. Ya, 1 liter ya, 7.000, 1 liter ya. Iya. Misalnya 1 liter lah. Tiba-tiba ada temannya Windy. 5.000 benar, saya belikan nih berasnya 1 liter. Karena teman, sahabat, ya ambil nih balik, enggak apa-apa. Akhirnya kita mulai merugi, ya, karena tidak komit. Itu juga salah satu tantangannya kita di dalam usaha, baik melalui pola e-commerce secara manual atau secara berdagang langsung. Itu tadi harus fokus, harus komitmen. Ya, jangan sampai cuma awal-awalnya kita punya usaha lancar, wow, ya, lancar. Tapi kelancarannya itu karena kita punya misalnya hasil jualan itu kita pakai untuk misalnya kita tidak pisahkan mana modal, mana keuntungan, ya kan, kita pakai semua. Misalnya tiba-tiba kita pakai belanja atau keperluan yang lain. Tiba-tiba giliran pas habis kita punya modal, kita sudah mau belanja dan lain-lain, modal kita habis. Akhirnya diistirahatkan. Itu sekira banyak kasus. Jadi harus betul-betul fokus. Oke, saya kira untuk e-commerce ini cukup ya. Sudah paham ya semua? Ya, saya kira begitu. Terima kasih atas waktunya. Inilah proses pembelajaran bagaimana e-commerce per agribisnis itu di dalam ruang lingkup kita, terutama kita di pertanian, ya, memanfaatkan peluang yang ada, menangkap peluang yang ada, jangan tergiur dengan orang-orang yang sudah sukses, tapi kita belum sama sekali melangkah lebih jauh, tentunya dengan catatan memulainya dulu. Saya kira begitu ya. Terima kasih atas waktunya. Kita melangkah ke sisi berikut ya. Terima kasih untuk hari ini. Kata billahi bisabilhaq, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.